Tentang lidah, maka dia diciptakan supaya dengannya engkau bisa banyak berzikir pada Allah SWT, membaca kitab kudusnya, memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya, dan menyampaikan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan dalam hati. Apabila kamu mempergunakannya bukan pada tujuan yang sudah digariskan, berarti kamu sudah kufur terhadap nikmat Allah SWT. Lidah ialah anggota badanmu yang paling lebih banyak didominasi. Tidaklah insan diceburkan ke dalam api neraka melainkan menjadi dampak dari apa yang dilakukan oleh pengecap. Maka peliharalah beliau menggunakan semua kekuatan yang kau miliki supaya dia tidak menjerumuskanmu ke dalam dasar neraka. Sebuah riwayat menyebutkan, sesungguhnya seseorang berbicara menggunakan satu kata yang dengannya dia ingin menghasilkan sahabat temannya tertawa. Tetapi karena itu beliau jatuh ke dasar neraka selama 70 ekspresi dominan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid yang terbunuh pada dalam peperangan di masa Rasulullah SAW. Lalu seseorang mengatakan, selamat baginya yang telah memperoleh nirwana. Tapi Rasul SAW lalu bersabda, asal mana engkau tahu? Barangkali dia pernah berkata sesuatu yang tidak bermanfaat dan bakil terhadap sesuatu yang takkan pernah mencukupinya. Maka, peliharalah pengecapmu berasal 8 perkara. Pertama, berdusta. Jagalah lidahmu agar jangan sampai berdusta, baik dalam keadaan yang berfokus juga bercanda. Jangan kau biasakan dirimu berdusta dalam canda, sebab hal itu akan mendorongmu buat berbohong pada hal yang bersifat serius. Berdusta termasuk induk dosa-dosa akbar. Kemudian, jika kamu dikenal mempunyai sifat seperti itu, pendusta, maka orang tidak akan percaya pada perkataanmu serta buat selanjutnya engkau akan hina dan dicermati sebelah mata. Bila kamu ingin mengetahui busuknya perkataan dusta yang terdapat pada dirimu, maka lihatlah perkataan dusta yang dilakukan orang lain serta bagaimana kamu membenci, meremehkan, serta tidak menyukainya. Lakukanlah hal semacam itu di semua aib dirimu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui aibmu lewat dirimu sendiri, akan tetapi lewat orang lain. Apa yang kau benci dari orang lain, pasti juga orang lain membencinya berasalmu, sang karenanya. Jangan kau abaikan hal itu ada di dirimu. Kedua, menyalahi janji. Engkau tidak boleh menjanjikan sesuatu akan tetapi lalu tidak menepatinya. Hendaknya kamu berbuat baik pada manusia dalam bentuk tingkah laris, bukan pada bentuk perkataan. Jika engkau terpaksa harus berjanji, jangan sampai kau ingkari janji tadi, kecuali jika engkau benar betul tidak berdaya atau ada halangan darurat. Sebab, menyalahi janji artinya Galat 1 berasal nifak serta jeleknya akhlak. Nabi SAW bersabda, ada 3 hal, yang jika ada di antara kalian yang jatuh ke dalamnya maka dia termasuk munafik. Walaupun dia puasa serta salat, yaitu, bila berbicara ia berdusta, jika berjanji beliau mengingkari, serta jika diberi amanat beliau berkhianat. Ketiga, ghibah menggunjing.
Peliharalah lidahmu berasal menggunjing orang. Dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan tadi lebih hebat daripada 30 orang pezina. Begitulah yang terdapat pada riwayat. Makna ghibah artinya menyampaikan seseorang dengan sesuatu yang dia benci bila ia mendengarnya. Jika hal itu engkau lakukan, maka engkau merupakan orang yang sudah melakukan ghibah dan aniaya. Walaupun kamu mengatakan benar, hindarilah buat menggunjing secara halus. Yaitu, misalnya kamu nyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata, "Semoga Allah memperbaiki orang itu, benar-benar tindakannya sangat buruk padaku." Kita meminta pada Allah